Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dharma TV yang ada di rumah? Senang sekali rasanya saya Anti Arjanti bisa hadir kembali untuk menyapa Anda dalam program kecintaan Anda, dimana kalau bukan di program Ngobrol Santai selama 1 jam ke depan pemirsa. Dan pemirsa, seperti biasa, program acara ini akan menghadirkan berbagai informasi menarik terkini yang tentunya telah dihimpun oleh tim redaksi kami pemirsa. Dan pemirsa, kali ini kita akan bersama dengan salah satu narasumber spesial, tapi saya kenalkan nanti ya. Dimana kali ini, episode hari ini kita akan mengangkat tema tentang wirausaha, praktis dan juga berkah pemirsa. Ya pemirsa, di era digitalisasi dengan bermunculnya berbagai media sosial seperti memberi kemudahan dalam menjalin jaringan-jaringan usaha. Lalu, apakah peran entrepreneur juga masih diperlukan dalam rangka mengembangkan usaha bagi pengguna yang baru memulai usahanya? Nah, kali ini akan saya kenalkan langsung nih, saya bersama dengan pelaku wirausaha malam hari ini pemirsa. Saya ada Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu dong, Bu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Anti. Saya Bu Nur Hayati dari Kota Wisata Batu. Dan hari ini bersyukur sekali hadir di Dharma TV dengan topik yang cukup menarik. Wirausaha praktis dan berkah ya. Betul, ini adalah pengalaman saya selama menjalankan wirausaha. Jadi saya tuangkan di dalam buku ini Mbak Anti yang akan kita bawakan untuk sesi hari ini. Berarti tema kita hari ini itu mengangkat dari isi buku Ibu Nur Hayati ini pemirsa ya. Sekaligus apa yang saya praktikkan selama menjalankan wirausaha. Oke, berarti ini Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik ya, seperti orangnya asyik. Itu nama ayah saya, alhamdulillah. Oke, Ibu, ini sudah berapa lama sih Ibu menjalankan usaha ini, Bu, sebagai wirausaha ini? Iya, hampir 30 tahun saya menjalankan wirausaha, iya. Bermula dari malu ya, intinya kita nggak ada pengalaman sama sekali, tapi kepingin ya melihat ada teman atau orang lain yang juga menjalankan usaha, walaupun mungkin dari kebutuhan dari suami mungkin cukup, tapi kok masih mau ya melakukan usaha. Disitulah saya mulai ingin belajar seperti itu. Oke, ini 30 tahun menjalankan bisnis ya, tapi usianya masih 25 tahun. Yang 5 tahun kemana? Enggak ya. Oke, 30 tahun ya Bu ya. Kala itu ketika masih kuliah atau bagaimana? Udah menikah. Jadi setelah menikah 1 tahun saya bekerja di 10 tahun bekerja di perguruan tinggi Universitas Widyagama Malang. Di situ saya melihat ada istri dosen atau dosen itu sendiri, istri dokter melakukan wirausaha. Di situ saya pun punya istilahnya keinginan dari diri saya sendiri, saya harus bisa seperti itu. Berarti ketika kala itu Ibu bekerja di sebuah instansi itu, Ibu juga melihat banyak sekali teman-teman Ibu yang menjalankan usaha selain mereka juga bekerja begitu ya? Iya, betul. Apa sih kala itu yang usaha yang Ibu geluti awal mulai itu? Ada seorang ibu yang suaminya dokter, artinya secara ekonomi udah mapan ya, tapi masih mau kayak jualan kayak gitulah. Dari situ saya mulai belajar melakukan jualan, bahwa wirausaha itu harus bisa jualan. Nah, apa aja? Saya waktu itu memulai dari produk lipstik gitu, tapi saya menawarkannya itu masih malu-malu gitu Mbak Anti. Jadi kenapa malu? Ya karena sesuatu yang baru itu kan kita kayak gimana, takut ditolak atau apa kayak gitu. Baru kalau ada teman saya respon bagus, saya keluarkan dari tas saya produknya kayak gitu. Tapi saat ini sudah kalau nggak melakukan jualan itu kayaknya rasanya ada yang hilang, artinya sudah menjadi habit, kebiasaan, sudah mendarah daging berarti ya. Betul. Jadi kita itu karena terbiasa itu. Wirausaha itu sebenarnya identik dengan wanita-wanita itu kan senang belanja juga, banyak temannya, potensinya wanita itu besar karena kalau saya nggak suka belanja, sukanya shopping. Oh, sama aja ya. Kemudian gimana Bu? Iya, jadi biasanya wanita suka belanja ya, kalau bisa kita juga suka menghasilkan uang juga. Hasilkan cuan nih pemirsa ya. Betul. Jadi kalau kita punya uang sendiri,
juga dikasih suami juga, tapi kan kita seneng gitu loh Mbak. Jadi mau beli apa aja itu kita nggak usah minta juga bisa. Nggak gitu. harus nunggu minta ke suami, tapi Iya. kita kan juga dari penghasilan kita sendiri Iya, gitu jadi ya. peluang wirausaha bagi wanita saat ini terbuka sangat luas. Kalau dulu kan mungkin nggak punya waktu, harus keluar dan lain sebagainya. Sekarang bisa menggunakan kita punya HP. Dari HP itulah toko kita bisa dibuka, toko online kita. Mungkin melalui sosmed kita, WA ataupun apapun ya yang ada di HP kita bisa gunakan sebagai media untuk melakukan jualan atau wirausaha itu sendiri. Oke, berarti Ibu Nur Hayati ini 30 tahun itu memulai usahanya awal mula masih belum mengenal media sosial ya? Betul, jadi kita masih zaman dulu itu HP itu belum ada Mbak, jadi masih pager gitu ya, maksudnya. Pager tuh yang gimana sih? Pager itu yang kayak SMS-an aja itu. SMS, ya yang HP hitam putih itu ya? Iya, yang layarnya kuning. Iya, itu yang biasanya zaman dulu. Terus akhirnya ada WhatsApp. WhatsApp itu mungkin kita dulu nelpon dari rumah ya, kita silaturahmi, telepon sambil ngomong anak gitu ya. Di sela pulang kerja, kita nelpon teman kita nanti di rumah kayak gitu kan. Kita datang untuk silaturahmi sekaligus menjual apa yang produk kita apa. Waktu itu saya masih memulainya, saya bekerja dari perusahaan Malaysia. Saya menawarkan susu kedelai kayak gitu Mbak. Jadi untuk kesehatan ya, untuk nutrisi bayi sampai lansia gitu. Kalau Ibu waktu itu bekerja di salah satu perusahaan Malaysia, apakah ketika itu masih juga bekerja di instansi itu Widyagama? Iya masih, karena kan bisa dijalankan freelance. Jadi saya menambah kayak gitu, menambah income di awalnya. Tapi saya jalankan 1 bulan, 2 bulan itu saya mendapatkan penghasilan yang cukup besar juga ya waktu itu. Gimana caranya itu Bu? Ya pokoknya setiap hari saya harus bisa bertemu dengan calon pembeli saya, kayak itu daftar nama teman-teman saya telepon, saya datang ke rumahnya atau tetangga saya gitu yang terdekat dengan rumah. Jadi 1 bulan saya jalankan itu mendapatkan penghasilan yang lumayan ya sebagai tambahan. Akhirnya saya karena kebutuhan harus merawat anak-anak, saya resign dari kantor saya, berhenti. Akhirnya saya menekuni ini Mbak, perusahaan dari perusahaan Malaysia itu, dari PT Melilia itu sampai hari ini gitu. Dan alhamdulillah dari perjalanan proses wirausaha saya bersama produk dari Malaysia ini, saya mendapatkan hasil yang cukup besar ya sampai hari ini. Dan bisa membantu teman-teman juga yang katakanlah kepingin mendapatkan produk yang murah, bagus, tapi dia nggak harus keluarin duit kayak gitu. Jadi dari hasil yang kita jalankan bisa untuk konsumsi gratis di awal itu Mbak. Tapi perjalanan kami selama kurun waktu 2 tahun, saya sudah dapat reward ke Malaysia, ke luar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong. Alhamdulillah udah 10 negara, jadi Jepang, Amerika juga. Kemudian untuk para wanita-wanita di luar sana nih Bu Nur Hayati ya kan, Ibu Nur Hayati sudah 30 tahun menggeluti wirausaha, berbagai macam yang Ibu tawarkan begitu ya. Nah, lantas bagaimana sih cara kita itu mendoktrin para ibu-ibu di sana yang mungkin ingin memulai bisnis dari nol, itu gimana caranya Bu? Ya, jadi saya sampaikan prinsip ekonomis ya Mbak Anti. Ekonomis itu bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita ada. Jadi sekecil-kecilnya modal, tapi kita menjalankan dengan disiplin dan akhirnya bisa menjadi hasil yang berkelanjutan atau berketerusan ya. Artinya kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau saya sendiri dari modal 100 awal menjalankan, yang saya punya adalah saya punya modal teman. Kan itu juga modal sebenarnya. Kita punya relasi, kita supel, kita soft skill ya. Kalau kita punya keahlian, jadi tadi bagaimana mendoktrin, sebenarnya bukan mendoktrin ya. Kita itu menginspirasi atau mempengaruhi itu sebenarnya mengajak ya. Ibaratnya kita ini sudah punya bakat alami, karena ibu-ibu itu kan sosialita, teman-temannya banyak. Itu sebenarnya modal alami kita untuk bisa dekat dengan para ibu-ibu tadi, untuk kita bercerita apa yang kita mau jual. Waktu itu saya ada kecantikan juga seperti ini contohnya. Ini paling best seller, jadi dia ada nutrisi yang bisa untuk
anak 9 tahun sampai lansia, bisa untuk sunblock alami kalau kita renang, tapi juga untuk make up sampai make up tanpa bedak. Jadi ini nutrisi seperti itu. Jadi karena kita itu akhirnya keterampilan kita menjual itu awalnya malu, mungkin awalnya nggak bisa, tapi karena kita terbiasa menjadi habit, kebiasaan, akhirnya sudah terlatih seperti itu. Berarti sebetulnya kalau kita ingin memulai usaha itu tidak harus langsung modal besar ya Bu ya? Iya, sesuai kemampuan kita, bahkan tanpa modal juga bisa Mbak Andi. Kita bisa kerja sama tim, kita membentuk tim, misalnya dibantu kayak siapa yang lebih senior membantu tim-tim baru, nggak usah modal, kita yang bawain produknya, kita sama-sama kayak membuat presentasi atau semacam apa ya Mbak, demo kecantikan di hadapan ibu-ibu tadi, kita dandan cara pakainya. Biasanya ibu-ibu lebih suka yang langsung praktis gitu Mbak Anti, nggak mau yang cuma katakanlah kita presentasi secara keilmuan saja, tapi kita langsung praktek demo, karena ibu-ibu itu mau lihat hasilnya dipakai itu seperti apa gitu. Contoh kalau kecantikan. Selain Ibu Nur Hayati ini menggeluti produk-produk kecantikan, apa sih Bu? Iya. Setelah saya berhasil di perusahaan saya ini, saya punya modal, di situ saya kembangkan lagi kepada wirausaha lain juga. Jadi ibaratnya uang itu kita putar untuk apa ya? Untuk lebih berkembang lagi gitu. Berarti selain produk kecantikan Ibu juga ada lagi Bu ya? Ada properti, jadi beli rumah, kita renovasi, kita jual. Itu alhamdulillah saya sudah 9 transaksi rumah. Jadi rumah biasa kita cat, kita renovasi, kita jual seperti itu Mbak. Alhamdulillah saya udah berhasil juga di situ. Ya rezeki alhamdulillah bisa membeli yang saya tempati sekarang di Batu itu ada kawasan 4.300 meter. Di sana termasuk tanah yang berkembang ya Mbak, di Batu, kota wisata ya. Mungkin nanti terkait properti ini dilanjutkan lagi setelah ini. Mau ada yang lewat Ibu? Tetap dalam program Bicara Murah Bu Hantai, jangan kemana-mana, usai jeda pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Di segmen yang kedua, saya masih bersama dengan Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik ya, selaku pelaku wira usaha yang sudah sukses di Malang Raya, pemirsa. Ibu masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Ibu Nur Hayati, tadi terakhir perbincangan kita bahwa Ibu juga ternyata ada bisnis properti begitu ya? Iya. Ini jarang loh ya ini ya, biasanya kan dilakukan oleh kaum laki-laki biasanya kalau properti, cuman ini lain dari yang lain ini ya. Ini kok bisa gitu, gimana ceritanya Bu? Jadi saya kok memberanikan diri memulai bisnis properti? Investasi rumah itu kan termasuk investasi yang menguntungkan juga Mbak. Jadi membantu kita kerja, jadi uang bekerja untuk kita. Investasi itu kan berarti uang bekerja untuk kita, nggak kita yang bekerja. Jadi saya belikan rumah tujuannya untuk kita tempati juga, tapi kalau memang laku mahal kita jual. Ternyata alhamdulillah yang pertama itu saya di Surabaya itu untung hampir 1M75. Jadi dari harga 400 saya bisa jual 1M75 dengan renovasi 3 jutaan aja. Kayak mempercantik aja gitu, ngecat-ngecat gitu. Yang kedua di Malang di Jalan Sulfat itu dari harga 1M100 saya bisa menjual hampir 2M400 ya, karena saya waktu itu masih menggunakan bank, jadi mungkin ada biaya kita bagi hasil dengan banknya ya, jadi untung 1M ya, satu rumah itu saya ngerenovasi habis 15 juta. Ngecat semuanya, pagar sampai genting semuanya, jadi kita percantik dengan tanaman, landscape-nya juga, itu saya sendiri semuanya. Luar biasa, berarti bisa mendesain, mengkonsepnya begitu ya Ibu ya? Mendesain bagaimana rumah itu tampak lebih anggun, lebih cantik, dan lebih menarik gitu ya, lebih elegan gitu rumahnya. Ibu Nur Hayati, kita sekarang mau membahas tentang bersyukur ya, Ibu Nur Hayati ya. Nah, menurut Ibu Nur Hayati ini, apa sih makna mensyukuri usaha yang sudah dilakukan? Apa sih maknanya Bu? Jadi mensyukurinya dengan kita mungkin bisa berbagi dengan orang lain ya, memberikan pertolongan pada orang yang tepat ya, memang haknya bagi orang-orang yang nggak mampu, kita menolong orang-orang yang membutuhkan, dan kita mensyukuri itu
berbuat banyak kebaikan di alam ini. Artinya itulah yang menolong kita sebenarnya. Kumpulan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bentuk rasa bersyukur kita, dan itulah yang menolong kita pada saat nggak semuanya orang usaha itu akan berhasil ya Mbak Anti ya. Mungkin ada gagal-gagalnya, tapi karena kita melakukan banyak amal kebajikan tadi itu, sehingga waktu pandemi itu kan banyak ya pengusaha yang gagal ya, tapi kita bersyukur nggak sampai kolaps gitu ya. Memang ada harga kita naik ya, produk kita naik, otomatis penjualan kita menurun, kita punya penghasilan menurun, tetapi kita masih bersyukur ya, karena tidak sampai kolaps ya, maksudnya tidak sampai rugi, sampai itu enggak. Alhamdulillah masih bisa bertahan, kondisi sesulit apapun, kita para pengusaha itu harus punya plan A, B, C kan gitu kan, mengembangkan diri, karena apa? Zaman itu selalu dinamis berubah, jadi saat ini pun saya punya usaha yang kearifan lokal Mbak, kayak gitu saya untuk menambah teman ya. Contoh saya buat kopi kletak itu di Batu juga, tujuannya kita keramah tamahan, menyambut tamu-tamu yang datang ke Batu, kita menambah daftar pertemanan, di mana disitulah kita bisa berbagi info bisnis atau peluang usaha yang kita jalankan seperti itu. Ibu juga memiliki bisnis kearifan lokal loh. Iya, jadi kita punya gimana tuh? Sektor berapa usaha itu tujuan saya bukan kebanyakan usaha gitu, bukan, tetapi kita itu jemput bola untuk bisa bertemu dengan masyarakat tuh, bisa melalui kita penyuluhan, seminar boleh, tapi kalau kita nggak bisa melakukan seperti itu, kita bisa tatap muka silaturahmi ke rumah bisa, tapi dengan saya membuat kopi itu banyak pengunjung juga, akhirnya saya punya banyak teman, mengenal, akhirnya bertemu, akhirnya saya di Batu itu kayak bertemu teman-teman baru, seperti di Pondok Seni Galeri Raos itu, akhirnya saya menjadi seniman yang ke-81, artinya di mana saya itu awalnya dari pelanggan kopi itu, akhirnya bertemu dengan para seniman dan pelukis ya, akhirnya saya juga terjun di situ karena kita itu bermasyarakat juga, mengembangkan diri di masyarakat juga. Saya masuk di pengusaha wanita Kota Wisata Batu, ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, saya juga masuk. Jadi saya di mana ada komunitas yang membangun, kita sebagai wanita itu dikuatkan, ibaratnya baik secara skill juga mental, lingkungan yang positif mendukung kita, memberikan support pemikiran yang bagus, energi positif, itu saya selalu masuk Mbak. Karena apa? Kita supaya kita tuh bisa bertahan ya, mau sesulit apa kondisi ekonomi ya, waktu pandemi, apalagi after pandemi itu kan masih proses kita recovery ya, maksudnya berarti saat di tahun ini Ibu Nur Hayati masih proses recovery ya? Iya, recovery ya, insya Allah mudah-mudahan kita ya recovery, karena apa? Kita tetap optimis untuk di lapangan, di masyarakat, untuk bisa berbagi info yang bagus ya, tentang kesehatan, tentang kecantikan, peluang usaha, apapun yang saya bawakan ini semua yang positif, kita saling mengisi, mendukung. Jadi kita itu mungkin akan diwujudkan sebuah impian atau keinginan target kita kalau kita itu banyak melakukan tadi amal kebaikan tadi Mbak Anti. Jadi kita ya kerja, berkarya, tapi juga berbagi, seperti itu konsepnya, mensyukuri tadi. Jadi berimbang semuanya. Berkarya tapi berbagi. Nah ini kan masih belum semua orang mengetahui makna ini Bu ya. Iya, maksudnya kita itu nggak bekerja untuk diri sendiri, berhasil sukses bukan, tapi kita juga berbagi untuk siapapun yang kita ketemukan ya Mbak ya, di sekitar kita. Meskipun apa yang kita peroleh kecil juga, alangkah baiknya tetap berbagi ya Bu ya? Tetap berbagi, karena berbagi itu sendiri akan melipat gandakan kita punya rezeki, seperti itu. Berarti tidak harus menunggu ketika kita mendapatkan yang hasil besar baru berbagi, tidak harus seperti itu ya. Tapi berapapun yang kita peroleh, yang terima, alangkah baiknya tetap berbagi ya. Iya, itu berbagi ilmu, berbagi apapun lah Mbak yang kita punya, mungkin berbagi barang yang kita punya, mungkin kita nggak terlalu banyak barang, tapi barang itu bisa bermanfaat di tempat lain. Jadi seperti itu. Oke. Nah, tadi Ibu kan memiliki salah satu bisnis yaitu kearifan lokal. Nah, dari segi kearifan lokal, kemudian kafe begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk modalnya kala itu bagaimana sih Ibu Nur Hayati untuk membaginya? Iya, jadi Ibu nggak sih itu? Enggak, jadi
tujuan saya membuat kafe itu, tujuan saya dekat dengan masyarakat, bertemu, bertatap muka dengan tamu-tamu. Harapannya saya punya, kalau di online tuh traffic ya Mbak, traffic itu silaturahmi lah. Tapi kalau di online kan silaturahminya melalui kayak gitu, melalui kita ngechat atau telepon atau video call. Tapi kalau kopi-kopian ini kan orang seneng ya, ngopi-ngopi sambil ngobrol, kadang kayak gitu. Akhirnya di situ saya bertambah teman yang banyak, dan akhirnya saya bisa memperkenalkan keilmuan saya, mau produk buku, mau produk kecantikan, ataupun minuman sehat. Jadi saya mengajak masyarakat itu sehat, awet muda dengan buah dan sayur seperti itu. Itu dari produk dari Malaysia tadi. Tetapi yang produk lokal minuman, saya membuat bunga telang yang kemarin kita demokan di program apa itu, incip-incip itu, kearifan lokal. Jadi bahwa bagaimana ketahanan pangan, apa yang kita tanam juga bisa mendatangkan uang seperti itu. Luar biasa ya. Ini juga menarik ya Ibu Nurhayati. Ini tidak semua masyarakat tahu tentang manfaat dan juga bunga telan ini seperti apa ya. Dan saya juga baru mau tahu ternyata bunga telan ini bisa digunakan sebagai minuman. Iya, bunganya cantik, ditanam di rumah tapi menghasilkan uang juga kan. Apa gitu? Mungkin cara memprosesnya seperti melati itu ya, dan juga itu ya sama ya. Simple aja Mbak. Jadi bunganya ditanam biasa tapi juga bisa diminum enak, tapi punya khasiat juga, tapi juga menghasilkan uang. Oke, ini juga menarik ya, tadi Ibu Nurhayati ini menjadi seniman yang ke-81 di Kota Batu, Malang sama Ngantang ya. Oke, berarti Semalang Raya ya ini ya? Semalang Raya, alhamdulillah. Seniman ke-81. Lewat kopi-kopian itulah saya bertemu orang-orang baik, termasuk salah satunya penerbit buku Jawa Timur, Satu Pena. Jadi saya menjadi salah satu bagian keluarga besar Satu Pena Jawa Timur, di mana saya dibimbing untuk lebih beraktualisasi dan mempresentasikan sesuatu yang baik di masyarakat, bahwa konsep wirausaha itu bisa dijalankan di semua lini kayak gitu. Berarti ketika Ibu Nurhayati ini masuk ke dalam beberapa perkumpulan atau komunitas, Ibu juga menjelaskan tentang wirausaha yang mungkin mengajak begitu ya? Iya, menyemangati, mensupport juga. Kadang apa yang mereka kurang saya melengkapi. Misalnya kita cek, oh ibu ini usahanya udah bagus, apa yang perlu ditambah kayak gitu supaya lebih bertumbuh. Kita punya mitra-mitra bisnis ya kasarannya Mbak ya. Kita saling mengisi kayak gitu. Jadi apa yang kurang? Oh, Facebooknya udah bagus. Oh, promosinya di Instagram kurang lah. Itu kita semangati kayak gitu. Itu waktu itu interaksinya melalui tatap muka atau biasanya kita sejak pandemi itu jarang ya Mbak bisa ditemui ya. Sekarang ini kalau kangen-kangen baru kita ketemu-ketemu gitu ya. Tapi kalau yang sering itu telepon atau video call. Ya. Itu apa yang bersama dengan Iwapi itu salah satunya? Iya, salah satunya Iwapi. Juga saya di komunitas saya yang perusahaan Malaysia itu punya mitra-mitra juga banyak yang menjalankan usaha juga lebih dari satu, karena ya itu tadi Mbak, kita harus kreatif ya, maksudnya multi talenta seperti itu. Untuk pengembangan diri dan juga menambah pundi-pundi lah istilahnya, pendapatan gitu, menambah cuan ya gitu ya, lebih tepatnya ya. Nah, berarti kan ini sama halnya ketika Ibu masuk ke beberapa perkumpulan, Ibu memperkenalkan juga apa yang Ibu miliki ya, seperti produk-produk yang Ibu telah ada, yang telah Ibu punya begitu ya. Lalu bagaimana sih respon dari teman-teman Ibu di perkumpulan itu? Alhamdulillah, memang ada yang langsung bisa menerima, ada yang sudah paham tentang keilmuan kenapa mesti organik yang alami kalau produk kecantikan atau buah sayur. Ada juga yang masih harus dijelaskan lebih detail atau lebih istilahnya kita gambarkan, kita kasih penjelasan yang lengkap gitu ya, kita kirim video kayak gitu, baru orang itu mengerti. Tapi ada yang langsung, yang sudah paham biasanya langsung langsung mau. Kalau misalnya yang belum paham, mungkin saya akan pikir-pikir dulu kan gitu biasanya. Itu mungkin ada dua Mbak, bisa jadi pikir-pikir dulu itu memang ngerti tapi uangnya belum ada atau kadang benar-benar belum mengerti tentang kenapa kita pilih produk yang kualitas, yang tanpa efek samping saat ini kayak gitu.
Oke, berarti ini bermacam-macam karakter ya dan juga apa respon dari teman-teman ya waktu itu ya. Oke, Ibu Nur ini mau ada yang lewat ya, bersabar dulu, ditahan dulu. Tetap dalam program acara Ngobrol Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan Ibu Nur Hayati ya. Kita menginjak di segmen ketiga pemirsa. Kita masih berbicara tentang wirausaha praktis dan berkah ya. Berkah selalu Ibu. Amin. Oke, Ibu Nur Hayati nggak usah panjang-panjang ya. Saya mau tanya aja langsung ini Ibu ya. Siap. Oke Ibu, untuk mensyukuri, apakah dari mensyukuri itu sebetulnya bisa merubah usaha menjadi berkah? Ya. Tadi konteks kita edukasi di masyarakat atau katakanlah mencerdaskan kehidupan bangsa ya Mbak. Nah, itu. Jadi masyarakat kita kadang kurang membaca. Jadi buku tuh jarang dibaca gitu saat ini. Lebih saya suka lihat handphone ya? Iya, suka lihat handphone ya, yang visual ya. Oke. Sebenarnya kita belajar tuh bisa melalui apa aja ya, termasuk buku ini jendela ilmu ya. Maksudnya buku ini saya justru bisa seperti ini karena saya membaca. Jadi saya dari perusahaan saya itu ownernya dan ini memberikan tentang keterampilan, skill, soft skill untuk wanita. Jadi ada karisma, kebahagiaan, kegembiraan, ya ini. Karir bahagia, kekayaan. Ini tujuannya romantisme apa ibu anak. Jadi di mana buku-buku ini saya mampu menerjemahkan ke dalam kehidupan praktis saya nyata. Bagaimana saya mengelola bisnis saya, itu semuanya ada di sini. Itu bukti bahwa kita tuh perlu panduan. Kita perlu panduan lah. Di sini saya dapat panduan dari perusahaan. Ada juga yang mengelola manajemen, ibaratnya pengelolaan perusahaan seperti ini. Terus ada lagi yang untuk wanita. Wanita kan selalu berkaitan dengan perasaan ya Mbak ya. Jadi galau-galau atau stres, depresi gitu kan. Tapi wanita bagaimana selalu menggunakan logika dan bisa mengenali kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan yang ku tahu ini sebenarnya adalah bagaimana wanita penting sekali untuk menjalani hidupnya dengan sebuah kebahagiaan itu sendiri, yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Dari mana? Ya dari dirinya sendiri. Kalau wanita itu mengenali dirinya, mengenali potensinya, mengenali kebahagiaannya, dia akan menjadi wanita yang bersinar, menjadi wanita yang tangguh. Ini juga buku bacaan wajib, contoh ya Mbak ya. Biasanya kan betul tadi, laki-laki selalu yang kuat dalam bisnis. Wanita juga bisa, asal dibekali dengan keilmuan. Saya membaca buku Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Inilah tadi yang bagaimana kita bisa masuk di semua lini, diterima. Itu bagaimana caranya, kita harus bisa menjadi apa ya tadi, mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik ya, mencari teman. Jadi ini apa maksudnya biar kita juga mudah mengenal. Ya. Terus ada juga berpikir dan berjiwa besar. Bagaimana kalau kita ditolak, kalau kita gagal, itu wanita juga bisa tabah gitu ya. Kalau gagal berarti ada yang perlu diperbaiki, diulang. Apa ya? Saya harus berlatih lagi cara menjelaskannya, mungkin kurang menarik, mungkin kurang bisa apa ya diterima. Itu kita introspeksi seperti itu Mbak. Jadi akhirnya saya tuangkan di buku saya ini perjalanan saya dari malu, nggak bisa apa-apa, sampai akhirnya sampai hari ini saya mungkin bisa menghasilkan banyak dari wirausaha ini. Alhamdulillah sudah memiliki aset juga, bersyukur sekali. Artinya mensyukuri tadi itu adalah menjadi berkah. Itu keberkahan itu apa artinya? Membuat kita tenang. Keberkahan tuh kita menghasilkan sedikit pun bisa dikelola cukup gitu ya, berkecukupan. Bagaimana yang sedikit bisa berkecukupan, yang besar. Tapi kalau sedikit bisa jadi banyak, bisa nggak? Iya, yang besar tidak berbahaya. Oke, yang besar jadi berbahaya ya? Kita tetap menjaga apa namanya, usaha kita ini tetap berkelangsungan tadi sebagai usaha yang bisa kita teruskan kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita pun menjadi generasi yang akan menjalankan ini di kemudian hari. Jadi regenerasi. Tidak hanya diwariskan, kalau bisa anak-anak juga bisa kita ajarkan ilmu kewirausahaan ini, kan gitu Mbak. Kenapa mesti nggak hanya pria saja, wanita juga bisa bisnis, karena wanita juga bisa menjadi madrasah atau
sekolah bagi anak-anaknya, kan gitu. Iya, betul. Gitu. Seperti itu, Mbak. Kenapa wanita juga harus bisnis? Walaupun mungkin suami memberikan semuanya, memberikan uang, memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh wanita, tapi wanita pun mengembangkan diri seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi yang bikin kita penasaran, Bu, ya, besar tapi tak berbahaya. Ini yang gimana? Jadi, contohnya gimana? Besar artinya kalaupun kita punya usaha besar tidak menjadikan kita berbahaya. Kan sekarang banyak, Mbak, ya, penipuan-penipuan juga. Mungkin kita akan berubah sikap, ya. Ada kan, Mbak, asalnya nggak punya apa-apa, orang itu biasa, sederhana. Tapi pada saat kaya dia harus bisa mengendalikan keinginannya juga. Maksudnya antara usaha dan keinginan itu harus berimbang, betul nggak? Betul. Ada orang penghasilannya sedikit tapi keinginannya tinggi, ya nggak bisa, ya bahaya kan, Mbak. Harus menggunakan bank-bank untuk pinjam, memaksakan diri untuk gaya hidup misalnya. Itu yang dimaksud berbahaya adalah tidak bisa mengontrol usahanya, pendapatannya, antara pemasukan dan pengeluaran. Inilah seorang pengusaha harus bisa mengelola uangnya, mengelola usahanya, dan bagaimana uang ini diinvestasikan menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Jadi berketerusan, berkelimpahan. Kalau kita tadi besar berbahaya atau enggak tergantung tadi itu, Mbak. Kita harus bisa menyeimbangkan diri. Ada kan, Mbak, penghasilannya belum besar tapi yang dibeli yang mahal-mahal, akhirnya memaksakan, memaksakan diri pinjam bank dan lain sebagainya. Itu jangan sampai. Kita harus punya pengawasan diri untuk sesuai kemampuan kita. Jadi kita harus tahu usaha kita, pendapatan kita seperti itu, dan menginvestasikan untuk hal-hal yang apa, Mbak, yang baik. Kan kita kalau nggak mengerti juga kita investasi yang salah, betul nggak? Misalnya investasi, ada kan, Mbak, investasi sekarang itu kan ada arisan. Kalau ibu-ibu kan tergiur, ya, arisan yang sampai, ya, arisan bodong, maksudnya abal-abal, beli perumahan yang abal-abal. Jadi kita semua ada ilmunya. Beli rumah harus yang ada sertifikatnya, suratnya legal, jadi nggak asal beli gitu, ya, legalitas. Jadi kita harus punya mawas diri tadi. Jadi besarnya pun tidak menjadikan kita teledor sehingga kita salah menginvestasikan sehingga kita mengalami kerugian seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, pemirsa, ya. Oke. Iya, karena pada saat kita besar itu ujiannya juga besar kalau tidak diimbangi dengan pengendalian diri dan keilmuan kita. Hati-hati, tetap harus berhati-hati seperti itu. Luar biasa, ya. Oke. Lalu ini Ibu Nur Hayati tentang bentuk wirausaha yang praktis itu yang biasanya seperti apa? Yang dimaksud praktis ini adalah kadang kita itu wirausaha itu ikut-ikutan gitu loh, Mbak. Ikut tren gitu, ya. Ikut tren. Sekarang lagi tren gitu, ya. Ini tren ini, tapi kita harus paham betul modal kita, paham betul lokasi, paham betul apa yang kita jalankan. Kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan, kita nggak bisa survive. Ada kan orang usaha ikut-ikutan, akhirnya sekian bulan sudah kolaps, betul nggak, Mbak? Iya. Karena harus menanggung biaya operasional yang tinggi. Tapi kalau di perusahaan saya ini, dari PT Melilia itu, kita modal tidak harus banyak, ya, Mbak, ya, sesuai kemampuan saja. Tapi kita menjual, melakukan penjualan saja. Tapi kita nggak harus nyetok produk, nggak harus, ibaratnya modal sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau yang sampai kita harus invest modal, tidak dibarengi ilmu untuk mengelolanya dan mengembangkan usaha itu sendiri, ikut-ikutan tadi, maka biasanya akan terjadi masalah seperti itu, Mbak. Jadi kayak apa, ya, kita harus paham apa yang kita jalankan dengan baik, baru menjalankan tepat seperti itu. Berarti kuncinya jangan ikut-ikutan, ya. Ya, jangan asal ikut-ikutan. Orang lagi rame usaha ini, kita usaha ini. Jadi kita harus memahami plus minusnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan siap. Seperti itu. Tapi kalau dari segi teman-temannya Ibu Nur Hayati, apakah banyak yang seperti itu atau gimana? Ada sih, Mbak, di Batu sendiri itu kayak usaha kafe-kafe atau rumah makan tuh banyak. Dan kita tahu di Batu itu ramainya Sabtu Minggu karena wisata. Kalau untuk usaha seperti itu, kita misalnya sampai sewa kontrak, itu kan udah resiko di kontrak, betul nggak? Betul. Biaya gitu. Kalau kita punya rumah sendiri atau punya tempat sendiri sih nggak masalah, kita mau langsung usaha. Jadi seperti itu yang dimaksud. Kita itu nggak asal ikut-ikutan atau orang buka ini kita buka ini, bukan. Tapi kita harus tahu kondisi kemampuan modal kita. Iya.
Kalau misalnya kita apa itu mampunya sewa ya sewa, kalau enggak berarti di rumah sendiri. Tapi kan itu kan biasanya dilihat dari apa tuh lokasi strategis tidaknya rumah itu. Iya, tapi sekarang zaman sekarang ini Mbak Anti tidak harus strategis karena kita bisa menggunakan online ya. Kayak gitu ya, maksudnya tempat nggak strategis pun bisa laku saat ini. Jadi kita nggak perlu meresikukan harus sewa atau apa, tapi dengan cara kita dari rumah bisa, walaupun tidak strategis. Kita menggunakan tadi HP aja. Teknologi itu ya, kan teknologi itu ya Bu ya. Kayak saya menjual produk, nggak harus saya ke Sumatera atau kemana, ke Bali misalnya. Saya cukup dari Telegram atau dari WhatsApp, dari Facebook saya bisa punya, iya, saya bisa punya apa ya, bisa bersilaturahmi, bercerita tentang produk kita apa seperti itu, alhamdulillah bisa. Kalau produk yang dari apa kecantikan atau makanan sehat, atau termasuk buku juga saya bisa pasarkan seperti itu. Kalau buku juga Ibu memasarkan di online Iya, di online juga, iya. Artinya kita bisa membuat pasar online ataupun offline seperti itu. Bisa dua-duanya. Berarti ini bukunya Bu, dengar-dengar Ibu Nur Hayati ini mau launching buku lagi ya? Iya, ada. Insya Allah ada buku puisi kayak inspirasi motivasi gitu. Jadi kumpulan puisi begitu. Iya, puisi inspirasi motivasi buat apa penyemangat ya. Ternyata asik juga gitu Mbak Andi. Saya dibimbing untuk jadi penyair itu pertamanya ya lucu kayak gitu karena nggak pernah, kayak kurang pede gitu ya. Iya, nggak pede. Ternyata menjadi seorang penyair itu luar biasa loh. Karena dia kayak mengeluarkan hati nuraninya. Jadi hatinya, ya. Dia berbicara dengan hati nuraninya. Jadi apa yang ada di hati nuraninya itu dikeluarkan. Ya kadang romantis gitu. Tapi bukan sok romantis gitu, bukan. Tapi karena memang penyair harus seperti itu, menggali hati nuraninya. Ya, harus merdeka, juga harus bisa menggali apa ya dari dalam dirinya itu. Oke, ini mau ada yang lewat Ibu. Ini tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program kesayangan Anda di Ngobrol Santai pemirsa. Kita beranjak di segmen terakhir, di segmen yang keempat pemirsa. Saya masih duduk manis bersama dengan Ibu Nur Hayati ya. Ibu Nur Hayati binti Muhammad Asyik selaku pelaku wirausaha di Malang Raya ya. Oke, kita masih membahas wirausaha praktis dan berkah Ibu ya. Udah ngopi tadi Bu? Udah. Ngopi inspirasi ya. Baik Ibu, ini kita berbicara pada modal ini ya Ibu ya. Nah, kembali pada modal ini Bu, benarkah untuk memulai usaha harus memiliki modal ganda? Modal tidak harus banyak ya Mbak. Jadi modal HP pun bisa asal ada kemauan. Contohnya yang saya lakukan di Batu kan banyak industri wisata. Jadi kita ada jual homestay, villa, hotel, termasuk kita kerjasama. Kan kita nggak mungkin nggak punya modal ya, kerjasama. Kita marketing, juga wisata jeep, ada wisata jeep Willis. Kita semuanya bekerja sama dengan apa komunitas-komunitasnya ya Mbak ya. Jadi kita itu harus bisa mengetahui potensi kota di mana kita tinggal. Kalau saya di Batu wisata, berarti kita menjual produk-produk wisata, oleh-oleh, kayak tadi itu paket-paket wisata, travel juga ada, bis ada, tapi kita kerjasama semuanya. Itu karena kita tidak punya modal kan Mbak. Kita modalnya adalah marketing, kita ilmu menjual aja, menjual jasa. Oke, menjual jasa mereka berarti ya? Iya, jadi kita punya HP itu udah bisa jadi modal kita untuk melakukan bisnis apapun, asal bisnis itu terpercaya ya. Kayak travel pun kita harus hati-hati ya, karena kan juga uangnya besar gitu. Kalau seperti yang saya jalankan, saya biasanya minta foto-foto dari video dari homestay, hotel atau villa, itu saya posting di Instagram saya, di Facebook saya. Alhamdulillah kadang ada order juga seperti itu. Itu kan berarti saya tanpa modal ya. Saya hanya menggunakan HP saya. Termasuk wisata jeep juga kita menyediakan untuk jeep. Mau disewa sendiri, mau ada kita beberapa jeep juga bisa kita koordinir. Jadi ada jeep adventure kita yang memang jalur ya. Kalau di Batu itu asik loh Mbak. Jadi nggak kalah sama Jogja ya untuk jeep ini. Karena tamu-tamu kita tuh mau yang berbeda sensasinya ya. Ada adventure, ada juga yang
ke kebun bunga kayak gitu, ada yang bunga-bunga yang 5 warna itu, ada ke kebun apel, petik apel. Jadi kita menjual paket-paket yang ada di Batu, iya, termasuk menginapnya. Jadi nginapnya mau di villa, mau di homestay atau mau di hotel bisa semuanya. Jadi itu semuanya tanpa modal kan Mbak, karena apa? Kita bekerja sama, kita menjual jasanya kayak gitu, bisa. Oke, jadi tidak harus menggunakan modal ganda. Iya, akhirnya saya juga alhamdulillahnya seiring nanti punya modal sendiri pun bisa punya armada sendiri kayak gitu. Jadi artinya bahwa usaha itu tidak harus punya modal dulu kan, kita bekerja sama dengan teman-teman. Modalnya adalah soft skill. Soft skill itu kita supel ya, mau bergaul ya, mau senyum dengan orang, mau menawarkan produk kita, itu soft skill ya Mbak. Keterampilan yang hari ini orang-orang sukses punyai ya, karena dia ramah. Itu sebuah keterampilan yang nggak pernah diajarkan mungkin dimanapun, itu bisa kita praktekkan ya, itu soft skill. Jadi keterampilan untuk kita supel, ramah tamah, itu kita untuk menjual produk apapun pasti laku gitu. Betul. Jadi kita bisa diterima di masyarakat tuh karena kita mau ramah gitu kan, gitu. Kita mau ramah ya, cuma merengut ya, harus senyum. Maksudnya kita ketemu orang tuh senyum, sapa, salam. Tujuannya apa? Siapa tahu dari apa yang kita temui nanti dari situlah rezeki kita. Mungkin akan pesen produk kecantikan, mau pesen produk kesehatan, atau mau pesen apa ya istilahnya tadi, jasa travel, mau wisata, paket mana aja bisa, ke Bromo, kemana, ke Jogja juga bisa. Artinya apa? Kita itu mengembangkan diri di masyarakat tadi, tujuannya tadi itu Mbak, untuk silaturahmi dan memperpanjang rezeki. Memperpanjang rezeki ya. Biasanya kan memperpanjang umur, ini memperpanjang rezeki ya. Iya, memperpanjang rezeki dan umur juga. Maksudnya biar rezekinya nggak putus-putus ya, gitu ya, ada aja ya. Berkelimpahan, jadi keberkahan itu seperti itu. Jadi kita menjadi abadi gitu ya, menjadi terus menerus sampai mungkin diteruskan oleh anak-anak kita, anak cucu kita. Amin. Oke. Ibu Nur Hayati, kita mau berbicara tentang kiat-kiat sekarang ya. Nah, siap. Kira-kira ini ya, kiat apa sih Bu yang bisa dilakukan bagi pemula dalam merintis usaha itu? Apa yang dilakukan bagi pemula, kiatnya adalah mau memposisikan botol kosong. Jadi mau rendah hati, mau mengkosongkan diri untuk belajar pada orang-orang yang sukses. Dia mau menekuni apa? Passionnya, passion kuliner, dia harus belajar sama orang kuliner. Passion wisata, dia harus belajar sama orang wisata. Passion pendidikan, harus belajar sama orang pendidikan. Jadi kita harus mencari figur-figur yang bisa kita jadikan teladan buat kita tiru. Kayak saya di perusahaan saya meniru dari pemilik perusahaan saya. Beliau pemilik perusahaan sekaligus menjadi inspirasi buat kami para wanita mau mengelola bisnis, mau menjalankan semua peran wanita di keluarga juga di masyarakat. Jadi lengkap Mbak. Jadi saya punya figur dari ini yang saya terjemahkan dalam praktek saya usaha dan sehari-hari. Jadi kita bisa mencari figur siapa aja yang bisa kita jadikan panutan sebagai sosok sukses yang menginspirasi kita. Jadi kita nggak asal kita sosialita ketemu banyak perempuan dengan katakanlah wanita itu kalau bicara pinter tapi kan bicaranya berbobot apa enggak, berkualitas apa enggak, nanti ketemu lagi ngerumpi-ngerumpi, gosip atau gibah gitu kan. Lebih baik kita membicarakan sesuatu yang ide, yang menghasilkan, kayak masalah usaha atau mungkin pendidikan anak masih boleh ya. Kita ketemu teman membicarakan sesuatu yang bagus gitu. Teman kita mempengaruhi, teman kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita teman kita begitu-begitu, kita nggak akan bisa naik. Artinya untuk pemula, dia harus mengosongkan diri, mencari sosok yang dia bisa jadikan panutan, siapa wirausaha apa. Terus dia mempraktekkan juga memperbanyak apa istilahnya referensi lagi siapa lagi orang-orang sukses. Selanjutnya dia mempengaruhi lingkungan pun juga nggak asal lingkungan. Jadi kita masuk di komunitas juga nggak asal, komunitas yang bagus memang membentuk karakter yang baik. Jadi kita nggak boleh sembarangan teman. Jadi kita memilih teman yang berbobot seperti itu. Kalau pengusaha baru ataupun lama juga sama Mbak, intinya
kita itu teman siapa itu diri kita itu menjadi cerminan kayak gitu. Karena apa? Disitulah ujung tombak pola pikir kita. Jadi kita harus mengisi diri kita untuk hal-hal yang produktif, yang positif, juga yang membangun. Jadi kita tuh membangun apapun segala lini kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kita sendiri melalui lingkungan dan teman-teman yang positif itu sangat penting. Nah, berarti awalnya kan kita harus mempunyai sosok figur. Kalau sosok figur itu dari lingkup keluarga, apakah bisa kita jadikan bisa figur, gitu? Dari keluarga bisa, dari masyarakat bisa, dari pertemanan bisa. Kita bisa memilah dan memilih siapa teman kita yang jadi panutan atau contoh. Oh, ini teladan dalam hal keluarga, misalnya ini teladan dalam hal bisnis atau usaha gitu. Jadi supaya kita itu nggak sampai salah jalan gitu, Mbak. Jadi ya tadi itu kan, sedikitnya berkah itu, sedikitnya menjadikan cukup, banyaknya tidak berbahaya, dan amal kebaikan kita itu menjadi abadi, berkelimpahan terus-menerus sampai diturunkan kepada anak cucu kita. Jadi itulah falsafah berkah tadi itu. Jadi praktisnya itu ibaratnya kita itu mau menempuh satu tujuan itu nggak sampai kesana kemari, tapi kita tepat sasaran gitu. Nggak salah jalan. Nggak sampai salah jalan atau tersesat ya. Mungkin kalau saya dulu ya awalnya ya tersesat, akhirnya saya harus ngapain gitu. Kalau gagal saya harus ngapain kayak gitu kan? Ya seperti itu. Kalau berhasil saya harus lebih gimana? Iya. Gitu. Oke. Kalau gagal harus ngapain, kalau berhasil harus gimana? Iya, jadi ibaratnya kita harus seimbang. Kalau gagal, kita tetap rendah hati, tetap mau bangkit. Kalau kita berhasil juga sama, tetap rendah hati, tapi kita bisa berbagi dan menolong orang lain juga. Jadi kita berbagi ilmu dan berbagi harta dan jiwa. Iya. Kita itu nggak hanya sekedar kalau kerja bakti, itu kita mungkin jiwa kita kerja bakti gitu kan, modal tenaga. Tapi kalau kita membantu orang lain, menolong dengan harta dan jiwa, mungkin kita merangkulnya, kita mendukungnya, itu kita berarti dengan jiwa kita terjun membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Mungkin, Mbak. Oke. Nah, ini untuk yang bagi yang belum berpengalaman ini, Bu. Yeah. Nah, gimana sih kiat membangun usahanya itu? Kalau yang belum pengalaman ya, tadi itu sama ya tadi. Pemula tadi kan berarti belum ada pengalaman. Jadi kita harus banyak menggali dari orang-orang sukses yang tadi itu, Mbak, contoh-contoh yang bagus tadi itu kita jadikan, kita ambil lah apa kata kuncinya, poin pentingnya. Tokoh ini saya ambil kesederhanaannya, tokoh ini saya ambil keilmuannya, walaupun sudah kaya masih mau belajar, walaupun sudah kaya masih mau berdedikasi, mau menolong orang lain. Itu semuanya kita ambil poin-poin penting sehingga kita itu ada sih, Mbak, banyak ilmu ya yang kita gunakan ya untuk menarik kebaikan-kebaikan tadi itu. Ada dulu saya banyak belajar dari ilmu Loa kayak the law of attraction itu, menarik hal-hal baik ya, hal-hal besar, hal-hal yang bagus untuk kita tarik gitu kan. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan banyak kebajikan itu juga nggak akan bisa terwujud. Kalau kita, artinya apa? Kayak kita prinsipnya bank, kita nggak punya duit, apa yang mau ditarik? Nggak pernah nabung uang, kita nggak bisa narik uang, bener nggak? Betul. Sama juga, kita mau menarik nih semesta, energinya kebaikan di alam ini. Allah sudah menciptakan semesta dengan seisinya, ini kita mau tarik kebaikan kita, rezeki kita. Tapi kita nggak pernah menabur kebaikan, gimana? Yang ditarik apa? Kan nggak ada juga, sama kayak prinsip bank. Kita bisa menarik uang dari bank karena kita punya tabungan uang. Sama di kehidupan ini, kita tidak pernah melakukan banyak kebaikan, tapi kita mau menarik kebaikan juga kan gitu kan, keberkahan, keberlimpahan tadi dengan cara berbuat lebih banyak kebaikan. Itulah yang menolong kita. Maksudnya kesuksesan ini nggak datang tiba-tiba, tapi datangnya karena kita menabur sesuatu yang baik. Iya, menabur kebaikan begitu, lebih tepatnya gitu. Sehingga kita menjadi panen. Iya. Dan bisa mencapai apa yang kita inginkan itu. Nah, pertanyaan terakhir ini Ibu Nur Hayati, kira-kira untuk
jenis usaha. Usaha apa sih Bu yang mudah dilakukan di rumah bagi pelaku usaha yang masih awal gitu? Jadi yang bisa dilakukan di rumah sebenarnya banyak ya Mbak ya, apa saja bisa. Melalui HP itu nggak ada kendala. Jadi dari rumah tanpa harus menyewa, bisa usaha segala macam ya Mbak. Ada yang usahanya mungkin bunga, mungkin apa saja sih Mbak ya, kuliner, mungkin juga produk-produk apa kecantikan saya itu juga bisa, kesehatan juga bisa, produk properti dijalankan dari rumah juga bisa. Kita punya HP, kita bisa apa Mbak, undang tamu ke rumah, itu juga semua bisa dilakukan di rumah karena rumah itu kayak base ya, maksudnya base camp ya, maksudnya tempat kita bertemu banyak tamu kan. Betul. Untuk harapan kedepannya Ibu ini sekaligus pesan dan kesannya kepada pemirsa Dharma TV yang di rumah, silahkan Bu. Jadi mudah-mudahan kita bisa bangkit setelah pandemi menjadi pengusaha yang sabar, tabah, juga kreatif untuk menyambut lebih bagus lagi di masa mendatang ya Mbak Anti, dengan apa ya istilahnya, menambah skill-skill yang bagus yang mendukung usaha-usaha kita. Jadi kita itu tetap harus punya apa ya, kekuatan dari dalam, ketangguhan, juga kesabaran. Jadi tetap fight kayak gitu. Jadi semoga para usaha di Indonesia itu mencapai apa yang dicita-citakan dan memiliki visi misi hidup yang mulia. Seperti itu. Mudah-mudahan tercapai semua keinginan dan harapannya, begitu lebih tepatnya ya Ibu Nur Hayati. Betul, amin. Ibu Nur Hayati, terima kasih atas cerita hari ini yang sangat luar biasa dan menginspirasi untuk wanita-wanita yang ada di Malang Raya, yang di seluruh Indonesia ya. Terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Ini langsung pulang Bu nanti ya? Iya. Baik pemirsa Dharma TV, tidak terasa kita ada di penghujung acara. Berarti Anti harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.